Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Dwi Hasbiani. Saya Rifki Nur Habib. Saya Sadam Soibul Ilmi. Kami dari perwakilan pengantar ilmu komunikasi kelompok 1, kelas jurnalistik 1D. Dalam video ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi kelompok, dan komunikasi personal dan kelompok. Selamat menyaksikan. Yang pertama kami akan membahas mengenai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan, di mana komunikasi ini dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Dan tujuan dari komunikasi ini yaitu untuk mendapatkan feedback yang baik dalam komunikasi. Pada umumnya, komunikasi ini membahas mengenai masalah pribadi dan aktivitas pribadi. Dan juga komunikasi ini dilakukan dalam keadaan yang tidak formal. Komunikasi interpersonal ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada empati, kedua ada dukungan, ketiga ada rasa positif, keempat ada kesetaraan, dan kelima ada keterbukaan. Selanjutnya, pengertian dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi atau interaksi yang dilakukan individu dengan individu lainnya, sehingga terbentuk suatu kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih, yang memiliki kesamaan tujuan, visi, dan misi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tahap perkembangan kelompok ada forming, storming, norming. Contoh kasus komunikasi antar personal, yaitu ada 2 macam. Yang pertama, perlunya kedekatan ibu dan anak yang kecanduan internet di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menurunnya kesehatan mental di masa pandemi yang perlu dikonsultasikan kepada psikolog. Adapun contoh kasus komunikasi kelompok ada 2 juga sama. Yang pertama, rapat penanggulangan COVID-19 di lingkungan Desa Srogol. Yang kedua, penanggulangan krisis ekonomi dan keamanan karena dampak negatif COVID-19. Mengenai komunikasi personal dan kelompok. Komunikasi personal dan kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu komunikator kepada suatu kelompok komunikan. Dalam artian, komunikasi ini dilakukan oleh satu orang kepada banyak orang. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal, semi-formal, maupun non-formal, baik secara langsung dengan tatap muka atau melalui bantuan media. Di dalam komunikasi ini juga terdapat komunikasi secara verbal dan komunikasi secara non-verbal. Dan dalam penyampaiannya membahas satu hal yang sama, dengan harapan timbulnya kesamaan makna dan timbulnya timbal balik dari kedua pelaku komunikasi. Kemudian, contoh kasus yang kami pilih adalah yang pertama, pidato Ketua Satgas COVID-19 kepada masyarakat dalam mengurangi rantai penularan COVID-19. Dalam pidatonya, Ketua Satgas COVID-19 yaitu Bapak Doni Monardo menyampaikan kepada masyarakat bahwa kasus aktif di Indonesia mencapai 12,78%. Kasus kesembuhan mencapai 84,03%. Kemudian kasus kematian mencapai 3,19%. Beliau juga menyampaikan bahwa terus terjadi kasus penambahan di sejumlah daerah hingga kota Jakarta mengalami krisis ruang ICU, yaitu mencapai 69,5%. Maka dari itu, tidak ada hentinya beliau mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Beliau juga menyampaikan, sebelum vaksin diberikan kepada masyarakat, vaksin terbaik hari ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian contoh kasus lain, ketua beberapa puskesmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerahnya
mengenai komunikasi informasi dan edukasi mengenai virus corona dan cara mencegah penularannya. Tidak jauh berbeda, yaitu dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan etika batuk dan bersin. Selain itu juga menganjurkan masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, dan gangguan pernapasan lainnya, dan memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum timbulnya gejala tadi. Kemudian hasil analisis dari kelompok kami mengenai kedua kasus di atas. Mengapa kedua kasus di atas termasuk ke dalam komunikasi personal dan kelompok? Karena personal dari kasus di atas merujuk kepada Bapak Doni Monardo yang berpidato secara sendiri kepada masyarakat. Kemudian juga tadi ada ketua dari Puskesmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat di sini sebagai pelaku komunikasi kelompoknya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan informasi dari komunikator. Di dalam komunikasi ini juga terdapat komunikasi secara verbal dan non-verbal dari kasus di atas, yaitu menggunakan bahasa sebagai media utama untuk menyampaikan informasi. Kemudian secara non-verbal dengan menggunakan gestur, ekspresi, dan paralinguistik atau tinggi rendahnya suara, sehingga masyarakat dapat mengartikan ketegasannya untuk mematuhi protokol kesehatan, gambar atau poster mengenai cara pencegahan COVID-19. Dan akhirnya timbullah umpan balik dari kedua pelaku komunikasi di atas, yaitu pihak komunikan, yaitu masyarakat sendiri, semakin mengetahui informasi mengenai virus corona, sehingga mereka akan lebih berhati-hati apabila ada di luar rumah. Kemudian komunikator juga mendapatkan timbal balik berupa patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, sehingga akan mengurangi rantai penularan COVID-19. Akhirnya, komunikator merasa senang dan pekerjaannya teringankan karena memutusnya penularan COVID-19. Jadi kesimpulannya ada 3 macam. Yang pertama, komunikasi antar personal dilakukan oleh 2 orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, bersifat pribadi, adanya keterbukaan, melibatkan emosi dan perasaan, serta tidak baku atau formal. Yang kedua, komunikasi kelompok dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Komunikasi kelompok memiliki tujuan di dalamnya. Tujuan tersebut adalah hal yang harus tercapai, dan setiap orang yang terlihat dalam komunikasi kelompok harus memahami dan mewujudkan tujuan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, komunikasi personal kelompok dilakukan oleh 1 orang kepada 1 kelompok tertentu. Komunikasinya bisa langsung ataupun tidak langsung. Seseorang tersebut memiliki maksud atau pesan yang ingin disampaikan agar tercapai timbal balik dari kelompok tersebut. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.